Akhirnya kembali ke masa lalu. Hahaha. Itu mudah sekali. Masuklah. Teriak Parkinsa. Kuni lalu masuk dengan gembira. Hatinya dipenuhi rasa kegembiraan karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan seluruh bidadarinya. Dengan perasaan senang, Kuni melangkah masuk ke portal masa lalu. Dia masuk dan terkejut saat melihat hanya warna putih yang ada di depannya. Tapi, situasi itu tidak berlangsung lama karena sedetik kemudian, warna putih itu seolah-olah longsor dan kemudian berganti menjadi hamparan bunga putih yang luas sekali. Tak salah lagi, ini adalah hamparan bunga Lily of the Valley. Tempat pertama kali dia bertemu dengan gurunya, Guru Wiro. Dengan perasaan senang sekali, Kuni lalu memanggil-manggil gurunya. Guru, Guru Wiro, Guru, Guru Wiro. Teriak Kuni pada gurunya. Sementara Guru Wiro yang sedang memperhatikan Kuni terkejut. Kenapa dia tahu tentang dirinya? Dengan rasa penasaran yang tinggi, Guru Wiro pun turun menuju Kuni. Kamu? Dari mana kamu mengenalku? Ucap Guru Wiro yang ada di belakang Kuni. Guruku. Teriak Kuni setelah berbalik lalu memeluk gurunya tersebut dengan kencang sekali. Semakin heranlah Guru Wiro, dia tak menyangka jika pemuda di depannya mengenalinya. Bahkan sebelum dia memperkenalkan dirinya. Hei lepas, Kun. Dari mana kamu mengenalku? Teriak Guru Wiro lebih keras dari biasanya. Leo Hadijayandaru. Itu nama guru yang asli kan? Ucap Kuni lagi yang membuat Guru Wiro makin keheranan. Kamu siapa? Tanya Guru Wiro keheranan. Jika dulu Kuni yang banyak tanya, sekarang situasinya terbalik. Sekarang, dengan segala rasa terkejut dan penasaran, Guru Wiro sangat tidak percaya jika orang yang harusnya dia buat penasaran, seperti mengenalnya dengan baik. Guru, aku punya banyak cerita untuk diceritakan pada Anda. Tapi aku bingung mau memulai dari mana. Ucap Kuni yang membuat Guru Wiro makin penasaran saja. Terserah, ceritakan apapun. Yang penting jangan bikin aku penasaran. Ucap Guru Wiro. Baiklah, aku akan menceritakan kabar yang sangat bahagia untuk Anda Guru. Ucap Kuni antusias. Guru Wiro, apakah Anda percaya jika Anda memiliki seorang anak? Ucap Kuni yang sontak membuat Guru Wiro terperanjat. Kamu, berhenti bicara omong kosong. Teriak Guru Wiro pada Kuni karena dia tak percaya sama sekali. Violita, nyonya keluarga Sanjaya. Ucap Kuni terhenti saat melihat raut wajah gurunya yang terkejut saat mendengar nama Violita. Anda telah bermain serong dengan Violita seminggu sebelum ulang tahun Anda yang ke-100 Guru? Ucap Kuni lagi yang membuat Guru Wiro makin tak bisa mempercayainya. Seingatnya, hanya ada 2 orang yang mengetahuinya. Selain Violita sendiri, masih ada Jenderal Sukirman sahabatnya. Anda sangat beruntung Guru. Dari Violita inilah anak Anda lahir. Terang Kuni lagi yang membuat Guru Wiro terdiam. Anak yang sangat cantik dan menggemaskan. Bahkan kecantikannya tiada tara di dunia ini. Semua akan terpesona saat melihat kecantikannya. Terang Kuni lagi yang membuat Guru Wiro diam 1000 bahasa. Guru, kenapa diam saja? Apa Anda tidak bahagia? Tanya Kuni lagi. Tidak, bukan itu. Aku sedang berpikir dari mana kamu tahu semua itu? Tanya Guru Wiro. Rensi, atau tepatnya Ovi Matinelaur. Ucap Kuni lagi. Semakin terkejutlah Guru Wiro, karena Rensi baginya adalah informasi rahasianya. Bahkan namanya saja, hanya dirinya yang tahu. Lalu Kuni, pemuda di depannya kenapa bisa tahu semua ini? Semakin memikirkannya, semakin membuat Guru Wiro terkejut. Sudah aku duga, Guru pasti akan sangat terkejut. Jadi aku akan mengatakannya lagi dari awal. Aku berasal dari masa depan. Dan peta yang ada di punggung Rensi serta petunjuk yang Guru berikan pada Rensi sangat membantuku. Terang Kuni. Tunggu. Kamu bilang peta di punggung Rensi? Tanya Guru Wiro. Iya Guru, sebelumnya aku pernah ke sini dan mendapat warisan ilmu mata dewa dari Anda. Makanya aku bisa melihat peta di punggung Rensi. Selain itu banyak cerita yang harus aku ceritakan dengan cepat. Tapi raut wajah Anda yang terkejut, dan terkejut itu sedikit membuang waktuku. Terang Kuni lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Guru Wiro. Dengar Guru, aku akan bercerita dari awal dulu. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Guru Wiro. Aku pernah datang ke sini sebelumnya, dan Guru mewariskan sumber ilmunya padaku. Kemudian aku mengetahui jika ada wanita yang memiliki nama keluarga yang sama dengan Anda. Keluarga Jayandaru dan wanita itu adalah Dewi Sanjaya dari keluarga Sanjaya. Itu yang dikenal oleh semua orang. Sedangkan saat aku melihat memakai mata dewa, namanya Dewi Jayandaru. Kemudian Jenderal Sukirman menceritakan tentang pertemuan singkatnya dengan Anda. Dan waktu itu, Jenderal Sukirman datang bersama Violita, dan Anda malah enak-enak dengan Violita dan lahirlah Dewi. Bahkan Anda mati seminggu kemudian setelah enak-enak dengan Violita, tanpa Anda ketahui jika Violita mengandung anak Anda. Pewaris tunggal keluarga Jayandaru. Terang Kuni. Mendengar cerita Kuni, ada rasa sedikit malu dan lega yang dirasakan oleh Guru Wiro. Dia malu Kuni bercerita tanpa sensor, sedang dia lega karena akhirnya memiliki keturunan juga. Lantas, apakah istriku tahu Kun? Tanya Guru Wiro penasaran. Tunggu dulu Guru,
Itu akan aku ceritakan juga. Aku akan bercerita dari awal agar tidak bolak-balik nanti. Terang Kuni lagi. Guru Wiro hanya mengangguk karena dibuat penasaran oleh cerita Kuni. Dewi lalu aku nikahi dan dia mengandung anakku. Apa cerita Kuni terhenti saat mendengar suara teriakan dari gurunya? Ada apa guru? Tanya Kuni keheranan. Tadi kamu bilang apa? Dewi kamu nikahi. Teriak Guru Wiro. Iya guru, memangnya apa ada yang salah? Tanya Kuni keheranan. Jelas ada. Aku tidak rela dia kamu nikahi. Ucap Guru Wiro tegas. Hais, Anda ini tidak tahu balas budi. Jika bukan karena kakek buyutku, Anda pasti akan mati kelaparan. Terang Kuni lagi yang membuat Guru Wiro terkejut. Apa? Apa yang kamu katakan? Tanya Guru Wiro. Anda pernah bercerita ke aku jika Anda saat pingsan karena kelaparan. Anda diselamatkan oleh kakek buyutku dengan mewariskan ilmunya pada Anda sehingga Anda hidup makmur. Apa aku salah? Ucap Kuni singkat yang membuat Guru Wiro terkejut. Dia memang mengalami apa yang diceritakan oleh Kuni. Tapi dia belum cerita dan Kuni sudah mengetahuinya. Kali ini dia yakin jika Kuni memang berasal dari masa depan. Bab 375. Cerita dengan sang guru. Guru, lanjut tidak? Ucap Kuni sambil sedikit menggoda gurunya. Dasar anak nakal. Ucap Guru Wiro. Baiklah. Kemudian aku menikahi Dewi dan pada akhirnya Dewi hamil. Hanya saja saat musuh Anda, Malton mengetahui tentang identitas Dewi sebagai pewaris tunggal keluarga Jayandaru. Dia akhirnya menyerang dan membunuh Dewi. Itu sebabnya aku kembali dari masa depan untuk menyelamatkan Dewi. Terang Kuni. Sementara Guru Wiro sedang berpikir. Ada kejanggalan di cerita Kuni. Bukankah kekuatan Kuni tiada tanding? Lalu kenapa dia tidak bisa menjaga Dewi? Hei Kun, saat Dewi mati, kamu kemana? Ucap Guru Wiro yang membuat Kuni terkejut. Hehehe, aku sedang ada di luar negeri guru. Ucap Kuni sedikit merasa bersalah. Pantesan, bukankah kekuatanmu tiada tanding? Jadi aneh kalau kamu tidak bisa menjaga anakku itu. Terang Guru Wiro. Jangan khawatir guru, setelah keluar dari sini. Aku akan menjaga Dewi dengan segenap kemampuanku. Ucap Kuni mantap. Sementara Guru Wiro masih sedikit tak percaya. Karena dia tak melihat kesedihan di mata Kuni. Baiklah guru, saya kesini cuma mau memberitahu kalau guru jangan bersedih di alam sana. Karena guru sudah memiliki keturunan sekarang. Kalau begitu aku akan pergi dulu guru. Terang Kuni lalu melakukan pose seperti orang yang sedang bersemedi. Tunggu dulu Kun, kenapa cepat-cepat? Ceritakan dulu tentang semuanya. Tentang istriku dan juga Dewi. Ucap Guru Wiro pada Kuni. Ceritanya sudah habis guru. Dewi meninggal. Nyonya Baibara juga sedih dan meninggal setelah mengalami goncangan beberapa bulan kemudian. Cuma kesalahan guru adalah membiarkan Malton hidup sehingga dia membuat keributan dan mengakibatkan terjadinya tragedi yang menimpa Dewi. Tapi guru jangan khawatir, setelah aku kembali. Orang pertama yang akan aku bunuh adalah Malton dan antek-anteknya karena Malton adalah mata-mata negara Borneo. Terang Kuni dengan semangat apinya. Semua itu akan Kuni lakukan karena dia juga ikut andil karena membiarkan Malton lolos saat terjadi perang antara pasukan elit Harimau Merah dengan organisasi mafia geng ular kapak. Oh ya guru, murid Anda Edric dan Raja Cancelo juga ikut andil dalam kematian Dewi karena mereka berdua membelot untuk melawan pasukan Harimau Merah. Jadi aku juga akan membunuh mereka untuk menciptakan kedamaian. Terang Kuni yang membuat Guru Wiro sangat terkejut. Edric dan Cancelo adalah murid berbakat yang sangat dibanggakan oleh Guru Wiro, tapi keduanya memiliki ambisi masing-masing di mana Edric sangat tertarik dengan ilmu bela diri, sementara Cancelo haus akan kekuasaan. Sejujurnya aku tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Tapi jika menurutmu itu yang terbaik, aku tak bisa melarangmu. Terang Guru Wiro. Sementara Kuni mengerti, jika gurunya ini mungkin tak rela. Tapi saat mengingat kekejaman serta penyalahgunaan kekuatan yang tak semestinya mereka lakukan, membuat darah Kuni mendidih. Dia sudah bertekad akan menghancurkan semua musuh-musuhnya. Baiklah guru. Selamat tinggal. Aku akan pergi sekarang. Ucap Kuni mantap lalu sedetik kemudian. Dia berhasil menyerap semuanya. Setelah itu dia terbangun dan terkejut. Bukannya berada di rumah sakit, tapi dia ada di pinggir jalan dan sedang tidur di atas motornya. Kun, udah bangun loh. Kelihatannya capek bener. Sapa Sugeng setelah dia keluar dari mall. Jeng, ini di mana? Ucap Kuni setelah bangun. Kun, kamu ngelantur ya? Pantas aja, baru datang langsung tidur. Terang Sugeng lalu menghidupkan motornya. Mau kemana Jeng? Tanya Kuni. Nih, nanti ke jalan kenangan. Ucap Sugeng santai. Sementara Kuni terkejut. Bukankah itu orderannya dulu? Tapi sekarang kenapa ada di Sugeng? Sementara Sugeng udah bersiap-siap. Dia heran dengan Kuni. Datang-datang tanpa menyapa langsung tidur aja. Tapi pas bangun kok tambah ganteng aja si Kuni. Tambah putih batin Sugeng. Woi Jeng, hati-hati loh. Teriak Kuni yang tanpa sadar setelah berpikir sejenak. Sementara Sugeng sudah tidak mendengar. Dia sudah fokus pada jalan dan berlalu. Tak berselang lama, Kuni yang sedang memikirkan semuanya lalu mendapat orderan food dengan alamat tujuan di sebuah kampus.
Kampus yang dia kenal dan seingatnya, dia juga pernah ke sana. Kampus tempat Kinan kuliah. Kemudian Kuni masuk ke dalam mall dan menuju ke gerai tempat orderannya. Sebuah franchise yang baru-baru ini terkenal karena menyajikan fast food yang sangat cepat. Pelayanan dan kualitas makanan yang sangat dijaga kebersihannya sehingga menjadi makanan yang difavoritkan para mahasiswa. Selain enak, harganya yang murah serta berlimpah promo membuat franchise tersebut sangat digandrungi. Ojol baik Kuni, teriak karyawan franchise tersebut. Sementara Kuni yang sedang melamun terkejut saat namanya dipanggil. Dia lantas berdiri dan membuat karyawan franchise tersebut sedikit terpukau. Loh, tampan-tampan kok galau? Ucap karyawan franchise tersebut yang kembali mengingatkan Kuni. Dulu, dia yang menggoda. Tapi sekarang dia yang digoda. Meskipun berbeda orang. Tapi semenjak dia kembali ke masa lalu, dia seperti mengalami hal yang berbeda. Contohnya saat bertemu gurunya di dimensi yang lain, harusnya dia bertemu setelah mengalami kecelakaan. Tapi apa yang terjadi sekarang justru orderan yang harusnya masuk ke dirinya malah masuk ke HP Sugeng dan membuat Sugeng yang mengantar orderan tersebut. Karena masih linglung, Kuni yang berjalan tidak fokus itu malah menabrak seorang laki-laki yang pasti dia kenal. Laki-laki yang harusnya masuk penjara akibat perbuatannya. Dan Kuni teringat dengan putrinya setelah melihat laki-laki tersebut. Kalau jalan lihat-lihat dang, lihat nih baju mahal aku jadi kotor kan? Teriak Aris pada Kuni yang membuat semua mata menatap pada mereka. Sementara Kuni bengong. Wanita yang sedang bersama Aris malah terpesona dengan Kuni. Matanya yang indah serta wajahnya yang tampan mampu membuat wanita tersebut terkesima. Diajak bicara malah bengong. Gua toyor juga loh. Ucap Aris lebih sarkasme lagi. Sementara Kuni, dengan menahan amarahnya, dia lalu berjalan melewati Aris dan tak ingin menggubrisnya. Hanya saja tindakan Kuni yang diam saja serta tak ingin meminta maaf pada Aris membuat Aris makin marah. Bahkan kata-katanya lebih sarkasme lagi. Dasar ojo sialan, anjing lu gak ada otak. Teriak Aris yang makin menarik perhatian semua orang. Sementara tatapan semua orang menatap Aris dengan sinis karena dia dengan sengaja mempermalukan Ojo. Sedangkan Kuni hanya tertawa kecil yang membuat dia sadar. Bab 376. Alur yang berbeda. Sedangkan Kuni hanya tertawa kecil yang membuat dia sadar. Beginilah jika tidak memiliki kedudukan serta kekuatan. Akan dihina dan dicaci maki oleh orang yang lebih berada. Dasar orang gila. Bukannya minta maaf malah tertawa sendiri. Teriak Aris lebih keras lagi. Sementara Kuni yang telah kehilangan kesabaran. Dengan meletakkan makanan pelanggannya di tempat yang aman. Lalu mendekati Aris dan sedetik kemudian dia mengangkat Aris tinggi-tinggi lalu menatapnya dengan tajam sekali yang membuat Aris sedikit ketakutan. Dengar, aku bisa saja membunuhmu dan aku pasti tidak akan dihukum. Tapi itu semua aku urungkan karena aku tahu laki-laki brengsek seperti kamu terlalu enak jika mati dengan cepat. Ucap Kuni lirih yang hanya bisa didengar oleh Aris. Sementara wanita yang bersama Aris sedikit gugup karena kekuatan Kuni yang kuat. Sedangkan para penonton yang ada di sekitar malah takjub dan bersorak-sorai karena Kuni berani membalas. Bahkan tak jarang ada beberapa orang yang memvideokan adegan tersebut yang membuat Aris sedikit gugup karena dia takut istrinya. Mona tahu kalau dia sedang berkencan dengan wanita lain. Ya, Aris adalah suami Mona dan Najwa adalah buah hati mereka berdua. Sejak mengetahui Najwa selalu membutuhkan uang yang banyak untuk pengobatannya, sejak itulah Aris berselingkuh dengan wanita lain. Apalagi ini bukan wanita pertama. Masih ada dua wanita lagi yang sedang didekati Aris dan ini akan menimbulkan kiamat kecil bagi Aris sendiri jika videonya yang sedang berargumen dengan Kuni masuk ke sosmed. Tidak hanya Mona. Bahkan wanita-wanita yang dia dekati akan melabraknya karena mempermainkan perasaan wanita tersebut. Hei, kamu arogan sekali. Turunkan saya kalau tidak saya akan panggil polisi dan saya pastikan kamu masuk penjara karena memukulku. Ancam Aris dengan keras sekali sehingga membuat semua orang juga ikut terkejut. Aku masuk penjara atau kamu laki-laki yang sedang selingkuh yang masuk penjara? Teriak Kuni kencang sekali yang membuat Aris dan juga wanitanya terkejut. Dari mana dia tahu jika dirinya sedang berselingkuh? Apalagi Aris tidak kenal dengan Kuni sama sekali. Sementara Kuni yang khawatir dengan makanan customernya langsung membanting Aris ke lantai sampai-sampai membuat Aris tidak bisa bangun lagi karena ada beberapa tulangnya yang patah. Suara riuh tepuk tangan dan sorakan terdengar saat Kuni membanting Aris. Tanpa Kuni sadari jika ada salah satu pengunjung yang melakukan live streaming tentang dirinya membanting Kuni. Lebih anehnya lagi customernya yang memesan makanannya melihat Kuni dan dia terpesona sekali dengan Kuni. Bahkan dia bersumpah, meskipun dia hanya seorang ojo. Tapi dia rela menghabiskan uangnya untuk Kuni. Tanpa dia sadari jika Kuni yang akan mengantar makanan untuknya. Ingat, ini peringatan pertama dariku. Setelah ini kamu akan mengalami neraka. Ucap Kuni santai lalu pergi dengan membawa pesanan makanannya. Setelah Kuni pergi, banyak orang-orang yang mencemooh Aris dan juga selingkuhannya. Mereka bahkan tak segan-segan melontarkan kata-kata yang lebih kejam dari apa yang pernah diucapkan oleh Aris karena di zaman modern ini pelakor sangat dibenci oleh hampir semua kalangan, terutama oleh ibu-ibu. Setelah 10 menit, Kuni tiba di tujuan dan segera mengecat pelanggannya. Tak berselang lama, pelanggan itu datang dan terkejut saat melihat Kuni. Dia tak menyangka jika dia bisa bertemu dengan laki-laki yang dikaguminya secepat ini.
Baru beberapa menit tadi dia melihat Kuni di handphone. Sekarang dia bisa melihat Kuni secara langsung. Kamu, ucap wanita tersebut terhenti. Kak Steffi ya, ucap Kuni ramah. Iya, ucap pelanggan Kuni yang bernama Steffi. Ini kak makanannya. Maaf agak telat. Ada kendala sedikit tadi. Ucap Kuni lalu menyerahkan makanannya. Sementara Steffi langsung memegang tangan Kuni dan membuat Kuni terkejut. Kamu ikut aku? Ucap Steffi agak malu-malu. Maaf kak. Maksudnya gimana ya? Ini makanannya udah dibayar non-tunai. Ucap Kuni lagi. Tidak, makanan ini untuk kamu. Aku hanya ingin kamu ikut aku. Ucap Steffi lebih jelas lagi. Maaf kak. Saya masih ada keperluan lainnya. Ucap Kuni menolak dengan sangat sopan. Tidak. Lihat kamu sudah memegang tanganku. Kamu ikut aku atau aku laporkan ke CS agar akunmu dibekukan. Aku tahu kasus pelecehan sangat fatal akibatnya. Ancam Steffi pada Kuni. Sementara Kuni terkejut. Dia tak mengenal Steffi di kehidupan sebelumnya tapi sekarang. Steffi ngotot ingin mengajaknya. Kuni yang tak tahu harus berkata apa lalu berusaha mencoba menjelaskan pada Steffi jika caranya itu salah. Tapi belum berkata apapun. Steffi sudah menariknya. Ayolah. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat lagi. Ucap Steffi terus terang. Sementara Kuni terkejut. Dia ingin menolak ajakan Steffi, tapi tiba-tiba kepalanya berdengung sakit. Lalu masa lalu Steffi di kehidupan sebelumnya muncul di benak Kuni dan membuat Kuni bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya. Malam nanti, Steffi akan diperkosa oleh kelima rekannya dan besok dia akan ditemukan bunuh diri melompat dari apartemennya. Sedangkan Kuni di kehidupan sebelumnya mengalami koma dan 3 hari kemudian bertemu Kinan. Dengan kata lain, selama Kuni koma, Steffi mengalami tragedi yang memilukan dan membuatnya hancur sehingga dia lebih memilih mati. Melihat masa lalu Steffi yang sangat menyedihkan membuat Kuni mengurungkan niatnya untuk pulang. Dia ingin menemani Steffi sampai dia terbebas dari masalahnya. Hei, kamu tidak apa-apa? Tanya Steffi. Oh sudah tidak apa-apa. Ucap Kuni singkat sambil perlahan membuka matanya. Oh oke. Bagaimana dengan tawaranku? Apa kamu mau ikut denganku? Ucap Steffi lagi yang kini lebih menggoda Kuni. Sementara Kuni sedang berpikir. Lalu sejurus kemudian dia mengutarakan keinginannya. Itu tidak masalah asal kamu bisa membawa Kinan ikut bersama kita. Ucap Kuni yang membuat Steffi terkejut. Siapa yang tidak kenal Kinan? Wanita miskin yang hidupnya sangat pas-pasan. Bahkan yang membuat dirinya terkenal karena dia sedang dikejar-kejar oleh Romi ponakan dekan. Tapi perkataan Kuni barusan membuat Steffi terkejut karena Kuni kenal dengan Kinan. Oh itu mengejutkanku. Tapi mungkin aku tidak bisa memenuhi permintaanmu itu. Ucap Steffi pada Kuni. Kenapa tidak? Tanya Kuni pada Steffi. Itu karena Kinan spesial di sini. Tidak ada yang berani mendekatinya karena dia sedang diincar oleh Romi. Jadi aku sarankan untukmu menjauh darinya. Ucap Steffi. Bab 377. Bertemu dengan bidadari pertama. Karena Kinan sedang diincar Romi. Ucap Steffi. Oh oke. Tapi aku juga punya saran untukmu. Pulanglah ke rumah orang tuamu dan jangan menerima tamu di apartemenmu. Kalau tidak kamu tidak akan pernah melihat dunia lagi. Ucap Kuni pelan yang membuat Steffi terkejut. Apa maksudmu? Apa kamu mulai membalas ancamanku? Tanya Steffi yang sangat terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Kuni. Tidak. Aku tahu kamu hanya bercanda tadi. Jadi aku tidak menganggap serius ancamanmu. Tapi peringatanku ini nyata. Jadi aku mohon sama kamu. Jangan pernah menerima tamu di apartemenmu. Terang Kuni lagi lalu berjalan pergi ke motornya. Setelah di dekat motornya, dia membuka jaketnya dan terkejut saat melihat otot-ototnya masih ada. Bahkan dia lebih terkejut lagi saat merogoh sakunya. Ada handphone lainnya dan juga beberapa benda. Termasuk 2 cincin miliknya dan Ovi. Kartu ATM Black Gold-nya serta jarum perak pemberian Rudi Hartanto saat dia mengobati Rudi dulu. Ternyata, semua yang melekat pada Kuni tidak ikut hilang. Itu terbukti dari apa yang ada di sakunya komplit sekali. Setelah itu, dia masuk kampus tersebut untuk mencari Kinan. Sementara Steffi makin kagum dengan Kuni. Dia semakin tak bisa membendung gairahnya saat melihat dada bidang datar yang membuat Kuni terlihat sangat macho itu. Tapi sayangnya, Kuni mencari Kinan, seorang gadis miskin dan bukannya dirinya. Hal ini membuat Steffi sedikit cemburu pada Kinan. Kenapa kamu berdiam diri? Makanlah makananmu. Ucap Kuni lalu meninggalkan Steffi sendirian. Tunggu. Apa kamu yakin tidak ingin ikut denganku? Sejujurnya aku menyukaimu. Terang Steffi jelas sekali. Sementara Kuni hanya tersenyum. Meskipun dia tahu Steffi gadis baik. Tapi saat mengingat tujuan awalnya hanya untuk ke-8 bidadarinya membuatnya menolak Steffi secara halus. Setelah itu Kuni masuk dan menuju toilet. Hal pertama yang ingin dia pastikan adalah soal kekuatannya. Untuk mata dewanya dia sudah mencobanya tadi di Aris dan berhasil. Tapi yang sekarang ingin dia coba adalah teleportasinya. Sesampainya di sana, dia melihat kondisi toilet yang sepi. Lalu masuk ke salah satu kamar mandi dan menutupnya. Setelah itu dia fokus membuka sistem teleportasinya dan terkejut. Ternyata sistem teleportasinya masih berfungsi dengan baik. Kemudian dia keluar dan kembali berkeliling untuk mencari Kinan. Sepanjang mencari Kinan,
Mata semua orang menatap padanya. Bahkan tak jarang ada yang senyum menggoda tapi tidak dihiraukan oleh Kuni. Bahkan saat di balik jendela ada Yuri, Kuni tidak menyadarinya. Sementara Yuri yang melihat Kuni langsung terpesona. Tak lupa dia langsung berlari menuju perpustakaan umum. Di mana di sana ada Kinan yang sedang belajar. Nan, Kinan ikut aku sebentar. Ucap Yuri sedikit keras yang membuat semua mata langsung melihat padanya. Ada apa Yuri? Tanya Kinan sedikit cuek. Dengar Nan, ada pria mecobak model yang sedang berkeliling di kampus kita. Aku yakin dia itu artis atau paling tidak model lah. Terang Yuri antusias sekali. Ah itu tidak penting bagiku. Kamu kan tahu sendiri jika aku sudah punya pangeran. Ucap Kinan pelan. Hah, apa kamu akan menerima Romi brengsek itu? Ucap Yuri yang sedikit mengejutkan Kinan. Apa yang kamu katakan? Aku sudah punya pangeran yang lain dan itu bukan si brengsek itu. Ucap Kinan sedikit kesal. Hehehe, maaf Nan. Makanya ayo ikut aku sebentar. Pasti nantinya kamu akan suka dengannya. Terang Yuri ngotot sekali. Aduh kamu ini. Kalau ada cowok cakep selalu ngajak aku. Emangnya kamu gak berani apa bilang sendiri tanpa ajak-ajak? Ucap Kinan sedikit keras. Tidak. Kamu kan tahu sendiri aku orangnya seperti apa. Ucap Yuri sedikit malu-malu. Baiklah. Kali ini saja. Setelah ini aku tidak akan membantumu lagi. Ucap Kinan sedikit suap lalu merapikan buku-bukunya. Sementara Yuri tersenyum. Dia akhirnya berhasil mengajak Kinan. Setelah itu, mereka keluar perpustakaan dan menuju ke tempat Kuni berada. Tapi sayangnya, Kuni sudah tidak ada di tempat dan itu membuat Yuri sedikit kecewa. Tapi sekilas kemudian, Yuri melihat Kuni di seberang jalan lainnya dan membuatnya menyeret Kinan agar cepat segera ke sana. Itu Nan, ayo cepat. Ucap Yuri sambil berlari. Sementara Kinan yang mengikuti Yuri ngos-ngosan. Tubuhnya yang baheno tak bisa diajak kerjasama sehingga nafasnya tersengal-sengal saat berlari di belakang Yuri. Setelah beberapa saat, Yuri dan Kinan akhirnya bisa menyusul Kuni. Hanya saja Kuni yang masih membelakangi Kinan membuat Kinan belum menyadari jika laki-laki yang ada di depannya ini adalah pangerannya. Hei tunggu. Ucap Yuri pada Kuni. Sementara Kuni berbalik. Dia terkejut saat melihat Kinan yang sedang mengatur nafasnya. Sedangkan Kinan masih sibuk mengatur nafasnya dengan cara menunduk sehingga dia belum melihat Kuni. Nan, lihatlah. Meco sekali kan? Ucap Yuri setelah Kuni berbalik. Setelah nafas Kinan teratur, dia lalu mendongak melihat ke depan dan betapa terkejutnya Kinan saat dia melihat pangerannya ada di depannya. Dia terkejut saat melihat orang yang pernah menolongnya saat SD itu tidak pernah berubah. Wajahnya tetap tampan di hati Kinan. Sementara Kuni berjalan perlahan mendekati Kinan. Dia tak menyangka jika Kinan sendiri yang menemukannya. Tanpa Kuni sadari jika Yuri, teman Kinan yang menyukainya. Semakin lama, langkah Kuni semakin dekat dengan Kinan. Hal ini membuat Kuni tanpa sadar meneteskan air matanya dan dilihat oleh Kinan, Yuri, dan beberapa orang lainnya. Kinan ucap Kuni lirih yang masih bisa didengar oleh Kinan. Sementara Kinan dan Yuri terkejut, Kuni tetap berjalan perlahan sampai dia sudah berada di depan Kinan. Tanpa menunggu kata dari Kinan, Kuni lalu memeluk Kinan erat-erat. Kerinduannya akan sosok Kinan telah membuatnya lupa jika Kinan lupa akan segalanya dan harus memulai dari awal lagi. Tapi apa yang dilakukan Kuni tidak dibantah oleh Kinan. Dia menerima pelukan Kuni karena dia selama ini juga mencintai Kuni. Tanpa Kinan sadari jika Yuri sahabatnya, cemburu akan kemesraan mereka. Maaf ucap Kinan setelah beberapa saat sadar dan malu saat melihat tatapan semua orang yang sedang tertuju padanya. Aku yang harus minta maaf, karena tidak bisa menjagamu dengan baik. Ucap Kuni dengan tetap memeluk Kinan erat-erat. Bab 378. Obat nyamuk minggir saja. Aku yang harusnya minta maaf, karena tidak bisa menjagamu dengan baik. Ucap Kuni dengan tetap memeluk Kinan erat-erat. Sementara Kinan terkejut, dia tak mengerti kenapa Kuni berbicara seperti itu. Padahal dia baru pertama kali bertemu dengan Kuni setelah bertahun-tahun yang lalu tidak bertemu. Dengan sedikit rasa penasaran, Kinan yang sadar jika dia sedang dilihat oleh banyak orang langsung mendorong Kuni. Meskipun tidak sampai membuat Kuni menjauh. Tapi setidaknya, gerakannya mampu menyadarkan Kuni dan membuat Kuni sedikit malu. Kuni benar-benar lupa jika wanita di depannya ini tidak ingat sama sekali tentang dirinya. Ataupun tentang semuanya. Oh maaf. Aku terbawa suasana tadi. Ucap Kuni sedikit malu-malu. Sementara Kinan tertunduk malu, Yuri yang sedikit kesal lalu menarik lengan Kinan dan ingin membawa Kinan pergi dari sini. Ayo Nan. Ucap Yuri. Sedangkan Kuni yang mengetahui jika Kinan akan pergi, dia lalu menggapai tangan Kinan yang satunya dan membuat Kinan tak bisa kemana-mana lagi. Hal ini semakin membuat Yuri cemburu dan Kinan makin merasa aneh dengan Kuni. Jangan pergi, mulai sekarang aku tak ingin kamu pergi lagi. Ucap Kuni penuh dengan perasaan cintanya yang membuat Kinan terpesona. Laki-laki yang dia kagumi saat SD, ternyata dengan gamblangnya mengucapkan sebuah kata yang tidak pernah dia harapkan. Selama ini hanya angan-angan saja yang berpikiran seperti itu, sehingga dia meragukan pendengarannya. Apakah dia berkata jangan pergi lagi tadi batin Kinan? Hei, kamu itu siapa? Kok melarang-larang kami pergi?
Ucap Yuri yang suat sekali karena laki-laki yang dia bilang Mecho malah menyukai Kinan. Bahkan suaranya yang keras sedikit menarik perhatian karena dia ingin mempermalukan Kuni di hadapan semua orang. Aku calon suaminya. Obat nyamuk minggir saja. Ucap Kuni santai sambil menatap mata indah Kinan lekat-lekat. Mata yang dulunya dia lihat, sekarang masih bisa dia lihat lagi. Sehingga dia tak ingin mengedipkan matanya. Dia ingin melihat mata itu kapanpun dan dimanapun dia mau. Kamu, Kinan, ayo pergi. Teriak Yuri lagi. Sementara Kinan bingung, di satu sisi, dia penasaran dengan ucapan Kuni. Tapi di sisi lainnya, sahabatnya sendiri sedang marah dengan Kuni dan ingin pergi dari tempat itu. Ayo sayang, ada banyak hal yang harus aku kerjakan sehingga aku tak ingin berlama-lama di tempat ini. Terang Kuni lalu menggandeng tangan Kinan dan mereka pergi ke parkiran motor Kuni. Sementara Kinan mengikuti Kuni sambil berpikir keras tentang semua ucapan Kuni. Karena Kinan tidak hanya penasaran, tapi juga merasa jika Kuni sangat mengenalnya dan seolah-olah Kuni sangat dekat dengannya. Tunggu. Ini maksudnya apa? Kenapa kamu seolah-olah berbicara yang tidak jelas dan tidak masuk akal? Ucap Kinan setelah dia sedikit menjauh dari orang-orang yang menatapnya tadi. Mendengar ucapan Kinan, Kuni hanya tersenyum. Lalu berbalik dan menatap Kinan. Kemudian tanpa berkata-kata, Kuni lalu mencium Kinan dan itu dilihat oleh beberapa orang dan membuat kehebohan. Bahkan tanpa sengaja, ada yang merekamnya sehingga momen ciuman pertama Kinan yang diambil oleh Kuni diabadikan tanpa sengaja. Kinan yang terkejut saat Kuni tiba-tiba menciumnya hanya bisa mematung. Dia jelas merasakannya tadi bahwa bibir mereka bersentuhan. Kamu, ucap Kinan sedikit kesal karena Kuni tiba-tiba menciumnya, di depan umum pula. Kenapa sayang? Sudah sewajarnya aku sebagai calon suamimu menciummu. Ucap Kuni santai. Kamu, dasar. Kamu pembohong. Dari tadi kamu bilang calon-calon terus. Padahal kita saja baru pertama kali bertemu di sini. Teriak Kinan pada Kuni. Setelah mendengar teriakan Kinan, Kuni baru sadar jika semuanya memang harus dimulai dari awal lagi. Tapi bukan Kuni namanya jika dia tidak bisa meluluhkan hati Kinan. Apalagi semua informasi mengenai Kinan sudah Kuni hafal secara mendetail. Sehingga dia tetap tenang meskipun Kinan teriak-teriak padanya. Dengar Kinan Setiawan, aku punya cerita yang mungkin tidak akan kamu percayai. Tapi aku benar-benar tulus padamu. Semua ini aku lakukan demi dirimu. Bidadari di hatiku. Ucap Kuni yang membuat Kinan berbunga-bunga. Kini Kinan yakin jika Kuni punya perasaan dengannya, sama seperti dirinya yang menyukai Kuni. Tapi ucapan Kuni membuat Kinan tambah bingung. Dia tak mengerti apapun tentang Kuni. Tapi Kuni sepertinya memahami semua tentang Kinan. Dan itu yang membuat Kinan makin penasaran. Apa kamu tidak percaya padaku? Tanya Kuni lagi. Apakah menurutmu aku orang bodoh yang harus percaya pada orang yang baru pertama kali kita temui? Terang Kinan. Mendengar keluhan Kinan, Kuni yang sudah hafal betul tentang Kinan lalu mendekati Kinan lagi dan menatapnya lekat-lekat. Hampir 1 menit Kuni menatap Kinan tanpa suara dan membuat Kinan sedikit risih. Dia tak pernah dilihat oleh seorang pria dengan tatapan penuh kasih sayang seperti ini. Dia tahu betul tatapan Kuni adalah tatapan kasih sayang. Karena dia bisa membedakan tatapan kasih sayang dan tatapan hawa nafsu. Apa yang ingin kamu ketahui tentang diriku, Ki? Apa kamu ingin tahu bahwa aku yang menyelamatkanmu ketika kamu terjatuh saat SD? Atau saat senyum menawanmu di pertemuan terakhir kita saat kamu mendaftar di sekolah taruna? Tak ada yang bisa aku lupakan tentangmu. Karena kamulah bidadari hatiku, Kinan. Setelah tanpa kata, Kuni yang mulai membuka mulutnya langsung membuat Kinan terperanjat. Dia tak percaya Kuni mengingatnya. Momen yang membuat Kinan kagum pada Kuni. Dengar Kinan, aku punya 1000 cerita tentangmu. Tapi ada satu cerita yang tidak akan pernah aku lupakan darimu. Dan itu saat kamu menyerahkan keperawananmu untukku. Bisik Kuni pada Kinan dan membuat Kinan lebih terkejut sekaligus sedikit ilfil dengan Kuni. Sedang Kuni berbisik pada Kinan karena dia tak kuasa melihat wajah tegang Kinan. Dia tak ingin Kinan tegang ataupun bersedih sehingga dia mengucapkan kata yang langsung mengubah pandangan Kinan terhadapnya. Oh, dasar kamu sama saja. Laki-laki brengsek. Umpat Kinan pada Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum lalu memeluk Kinan lagi. Kali ini dia suka melihat wajah Kinan yang judes, sehingga dia bisa mengajak Kinan ke tempat lainnya. Lepas atau aku akan teriak kalau kamu pria mesum. Ancam Kinan pada Kuni. Teriaklah sayang. Aku rela dipukuli olehmu. Tapi satu keinginku. Jangan pergi lagi. Tetap bersamaku sampai kita punya banyak anak. Ucap Kuni sambil menatap mata Kinan. Bab 379. Bohong. Itu editan kan? Teriaklah sayang. Aku rela dipukuli olehmu. Tapi satu keinginku. Jangan pergi lagi. Tetap bersamaku sampai kita punya banyak anak. Ucap Kuni sambil menatap mata Kinan. Sementara Kinan tertegun, dia tak mengerti sama sekali dengan jalan pikiran Kuni. Memang benar kata-kata Kuni seperti gombalan baginya. Tapi hatinya merasakan sebaliknya. Dia merasakan hati Kuni yang baik serta dia merasa jika Kuni sudah mengenalnya luar dalam. Bahkan setiap nada bicara Kuni seolah-olah merasuk ke relung jiwanya dan membuatnya senang. Entah ini nyata atau hanya sandiwara. Tapi Kinan bisa menangkap perasaan Kuni.
Dia bisa merasakan jika Kuni benar-benar mencintainya dengan tulus. Loh, kok malah bengong? Apa kamu tidak percaya jika aku mencintaimu dengan tulus? Ucap Kuni. Sementara Kinan diam. Dia tak tahu harus berkata apa. Hatinya bimbang dan dia benar-benar tak mengerti. Dia baru pertama kali ini bicara dengan Kuni secara langsung. Tapi firasatnya mengatakan jika dia pernah bicara dengan Kuni sebelumnya. Bahkan perasaannya terasa nyaman sekali saat di dekat Kuni. Entah dia jatuh cinta dengan Kuni atau memang karena Kuni orangnya yang mudah bergaul dan sedikit kegenitan sehingga dia bisa dibuat nyaman oleh Kuni. Tapi saat mengingat tindakan Kuni yang menciumnya secara tiba-tiba di depan umum. Itu jelas bukan permainan. Karena akan sangat keterlaluan jika Kuni ngeprank dengan cara yang di luar batas. Yaitu mengambil ciuman pertamanya. Baiklah, jika tidak ada kata keberatan darimu. Itu tandanya kamu setuju. Kalau begitu maukah kamu ikut aku? Kita akan mengambil mobil pribadi kita. Terang Kuni tanpa basa-basi lagi. Maaf, aku sepertinya tidak akan ikut. Oke, aku akan merelakan ciuman pertamaku itu. Tapi aku mohon sama kamu. Jauhi aku karena aku takut kamu. Pasti ponakan Dekan Robert, Romi. Pemuda yang sedang memerasmu. Dia mengancammu akan menikahimu jika kamu tidak bisa membayar hutangmu padanya. Ucap Kuni lagi yang membuat Kinan makin penasaran. Untuk masalah dia dikejar-kejar memang sudah bukan rahasia umum lagi. Tapi untuk masalah uang kuliahnya itu yang jadi masalah. Tidak ada yang mengetahuinya selain Robert, Romi dan Kinan itu sendiri. Tapi apa yang diucapkan Kuni seolah-olah Kuni tahu segalanya. Kamu? Dari mana kamu tahu? Ucap Kinan terkejut sekali. Seperti kataku tadi, aku punya 1000 cerita tentangmu. Aku mohon percayalah padaku. Aku bahkan tahu segalanya tentangmu. Tentang tahi lalat di atas payudaramu sebelah kiri dan di paha agak ke dalam sebelah kanan. Bisik Kuni yang sontak membuat Kinan terkejut. Dia tak menyangka jika Kuni sampai tahu dengan detail letak tahi lalatnya yang ada di dalam tubuhnya. Meskipun ada sekitar 5 tahi lalat di tubuhnya. Tapi khusus yang 2 itu hanya bisa diketahui saat mereka sudah saling berhubungan badan atau saat Kinan posisi telanjang bulat saat mandi. Meskipun kamar mandi di rumahnya sedikit jelek, tapi setidaknya itu tertutup dan tak akan ada orang yang bisa mengintipnya. Tapi apa yang dikatakan Kuni membuat Kinan berpikir ulang. Atau jangan-jangan ada celah untuk mengintip batin Kinan. Melihat ekspresimu, aku yakin jawabannya benar. Tapi aku jujur, kamu sendiri yang membuka bajumu. Bukan karena aku paksa. Ucap Kuni lagi menggoda Kinan. Sementara Kinan tertegun, Kuni yang sedikit lebih lama sangat khawatir. Dia ingat masih ada beberapa wanita yang harus dia tolong secepatnya. Terutama Emma dan Puspita. Karena kedua wanita ini yang nasibnya sangat tragis dibanding yang lain. Apalagi kedua wanita ini bibi dan kembaran Kinan, sehingga dia harus menyelamatkannya dengan cepat. Kamu, jawab jujur. Dari mana kamu tahu semua tentangku? Tanya Kinan sedikit galak. Ikut aku dan kamu akan mengetahuinya. Ucap Kuni singkat. Tidak, jelaskan dulu. Pinta Kinan. Baiklah. Mungkin foto ini bisa membuatmu makin penasaran. Ucap Kuni lalu memperlihatkan beberapa foto yang dia ambil saat berada di pantai. Di sana ada Kinan, Sisal dan dirinya. Di samping itu ada nenek Entis dan beberapa orang lagi dan itu benar-benar membuat Kinan terkejut. Dia tak pernah ke pantai. Tapi kenapa ada fotonya di HP Kuni? Terlebih HP Kuni seperti tidak sama pada umumnya. Unik dan sepertinya lebih canggih lagi. Bagaimana? Mau ikut atau aku paksa ikut? Ucap Kuni sambil tersenyum pada Kinan. Bohong. Itu pasti bohong. Itu editan kan? Jawab jujur. Ucap Kinan yang tak percaya dengan bukti yang diberikan oleh Kuni. Dengar Sayan, aku kesini demi kamu. Dan kamu tidak mempercayaiku. Aku bisa memaklumi itu. Tapi aku mohon sama kamu ikutlah denganku. Karena aku masih ada beberapa tugas lagi. Termasuk menyelamatkan bibimu Emma dan keponakanmu Rena serta menyelamatkan saudara kembarmu. Aku tak ingin membuat mereka terlalu lama menderita. Jadi aku mohon. Percayalah sekali saja. Terang Kuni lagi yang makin membuat Kinan terkejut. Apa? Apa yang dikatakan laki-laki ini? Aku tak mengerti sama sekali. Dan lagi, dari mana dia tahu tentang bibi Emma dan perkataannya yang barusan tentang kembaranku? Apakah aku punya kembaran? Lalu kenapa orang tuaku merahasiakannya dari kubatin Kinan? Melihat Kinan melamun lagi, membuat Kuni makin frustasi. Dia tak tahu jika apapun yang dia katakan akan membuat Kinan melamun. Kuni tahu caranya menyampaikan semuanya pada Kinan salah. Hal itulah yang membuat Kinan tak mempercayainya. Sehingga dengan sedikit frustasi, Kuni lalu berpikir sejenak untuk memikirkan cara yang lebih efisien serta bisa difahami dengan baik oleh Kinan. Baiklah Kinan, mungkin caraku salah. Tapi aku akan menceritakan semuanya padamu sambil kita jalan. Apa kamu mau ikut denganku? Tanya Kuni lagi dengan nada yang sedikit pasrah. Aku bingung. Kamu bicara yang tidak masuk akal. Aku takut kamu berbohong padaku. Terang Kinan. Sementara Kuni tak percaya dengan apa yang dia dengar. Padahal dulu, meskipun dia menyapa Kinan, tapi reaksi Kinan tidak seperti ini.
Mungkin karena ada beberapa fakta yang tak seharusnya disampaikan oleh Kuni sehingga otak Kinan tak bisa memproses sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal. Percayalah sayang, aku adalah suamimu. Ucap Kuni pelan sekali karena dia sudah tak tahu harus berkata apa lagi. Bab 380, dasar gila. Apa? Ucap Kinan sedikit terkejut saat mendengar ucapan Kuni yang samar-samar itu. Iya, aku adalah suamimu. Di kehidupan sebelumnya kamu dan aku menikah. Bahkan kamu bukan satu-satunya istriku. Aku masih memiliki beberapa istri lainnya dan kalian hidup rukun. Terang Kuni dengan wajah yang pasrah. Dasar gila. Ucap Kinan lalu beranjak meninggalkan Kuni. Dia kecewa dengan Kuni karena laki-laki di depannya ini malah mengatakan kebohongan besar. Awalnya dia kagum, lalu dibuat terkejut. Dan sekarang, dia dibuat kecewa oleh Kuni tentang statementnya yang mengatakan jika Kuni adalah suaminya. Dengan perasaan berlinang air mata, Kinan berlari menjauh dari Kuni. Sementara Kuni sedih, dia yang kembali ke masa lalu untuk melihat dan membahagiakan Kinan. Justru karenanya, Kinan meneteskan air matanya. Dengan perasaan bersalahnya, dia kembali ke motornya untuk menuju ke rumah Rudi Hartanto. Dia ingin memiliki uang dulu baru memikirkan kekuasaan, sehingga cara tercepat adalah dengan mengobati Rudi, mengambil alih perusahaannya. Pergi ke Telago membeli giok-giok berkualitas sambil membawa Vania dan kemudian dia langsung mencari satu persatu bidadarinya yang ada di negara Java ini. Kurang dari 20 menit. Kuni tiba di depan gerbang perumahan Silver Lake. Kemudian dia lupa jika perumahan tersebut sangatlah elit dan tidak ada kendaraan yang boleh masuk seenaknya kecuali penjahat. Ojol-ojol. Teriak satpam tersebut saat mengetahui Kuni masuk nyelonong saja. Iya Pak, ada apa? Tanya Kuni. Ada apa? Kalau mau kirim itu bilang. Jangan asal nyelonong saja. Ucap satpam tersebut marah-marah. Maaf Pak, lupa. Saya minta izin mau jemput atas nama Sisel ya A. Ucap Kuni sopan lalu melajukan motornya tanpa menunggu balasan dari satpam. Sementara satpam itu terkejut saat Kuni berkata nama Sisel. Mereka ingat betul jika Sisel adalah orang terkaya di kota ini dan Kuni bilang jemput. Hei man, susul tuh si ojol sialan. Mana ada nona Sisel pesan ojol? Ucap satpam yang marah-marah itu. Oh iya ya Pak, kok kita baru sadar ya? Jangan-jangan berkedok maling itu. Ucap Maman dengan nada sedikit kasar. Kamu ya aneh man. Kalau malingnya gak mungkin tahu namanya nona Sisel. Terang satpam yang marah-marah tadi. Oh iya ya Pak. Betul apa kata Bapak? Terus gimana Pak? Tanya Maman lagi. Kita tunggu ajalah, palingan sebentar lagi datang. Ucap satpam yang marah-marah tadi. Sementara Kuni melajukan motornya dengan pelan dan sedikit terkejut saat melihat mobil polisi sedang parkir di depan rumah Rudi. Kuni yakin jika itu adalah mobil yang biasa dinaiki oleh Eric. Sesampainya di depan gerbang rumah Rudi, Kuni yang mematikan mesinnya sedikit menarik perhatian Rudi dan Eric yang sedang duduk di teras rumahnya. Kemudian Eric berjalan menuju gerbang untuk melihat siapa orang yang berhenti di depan rumah sahabatnya itu. Siapa kamu? Ucap Eric berwibawa sekali. Oh, ada kepala polisi Eric. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Terang Kuni yang tentu saja mengejutkan Eric. Hei siapa kamu? Beraninya kamu memanggilku dengan tidak sopan sama sekali. Teriak Eric yang mendapat perhatian dari Rudi. Eric Rumba. Cobalah bergerak jika kamu bisa. Ucap Kuni yang menunjukkan kekuatannya langsung pada Eric. Sementara Eric terkejut. Apa yang dikatakan pemuda di depannya ini benar-benar membuatnya terkejut. Dia tak bisa bergerak dan itu jelas terlihat oleh Rudi. Eric, apa yang terjadi? Teriak Rudi. Sementara Eric masih mencoba menerka-nerka apa yang terjadi. Sedang Kuni langsung membuka gerbangnya dan masuk sambil tersenyum jahat pada Eric. Oh pasienku ternyata ada. Ucap Kuni yang tanpa sopan santun itu lalu berjalan mendekati Rudi. Sementara Eric tetap diam seperti patung. Bahkan mulutnya susah digerakkan dan selain tak bisa bergerak, dia juga yang tak bisa berbicara. Siapa kamu? Lancang sekali memasuki rumahku? Teriak Rudi pada Kuni. Aku, tentu saja doktermu. Dengar Tuan Rudi Hartanto. Aku akan menyembuhkanmu dan sesuai dengan janjimu. Kamu akan memberikan seluruh hartamu jika kamu sembuh dari penyakit hepatitis alkoholik yang menggerogoti tubuhmu itu. Ucap Kuni santai. Sementara Rudi terkejut, dari mana pemuda ini bisa tahu? Terlebih tentang nazarnya yang akan menyerahkan seluruh hartanya jika dia sembuh. Sebuah nazar yang hanya diketahui olehnya. Dan lagi dari mana datangnya pemuda ini? Dia masuk tanpa permisi, bahkan membuat sahabatnya Eric mematung. Kamu? Siapa kamu? Ucap Rudi setelah sadar dari keterkejutannya. Aku sudah bilang ayah mertua. Kalau aku adalah doktermu. Oh ya di mana istriku Sisal? Apa dia pergi sekarang? Ucap Kuni tanpa sadar lagi. Mendengar ucapan Kuni, Rudi terkejut. Selain mengetahui tentang nama dan penyakit yang dideritanya, dia juga mengetahui nama putrinya. Sisal. Kamu? Siapa kamu? Dari mana kamu tahu tentang kami? Ucap Rudi lagi. Sementara Kuni tak menghiraukan Sisal. Dia masuk ke dalam rumah untuk mencari Sisal. Sisal? Sisal sayang? Ada di mana kamu? Teriak Kuni.
Sementara Sisal yang sedang mandi tidak mendengar teriakan Kuni. Dia tetap mandi sambil ditemani suara musik kesukaannya. Sambil berjoget dan bergoyang, dia juga memainkan sabun yang ada di tubuhnya seperti anak kecil pada umumnya. "Oh, di sini rupanya," ucap Kuni santai yang sangat mengejutkan Sisal. "Ah," teriak Sisal lalu menarik tirainya saat mengetahui ada laki-laki yang membuka pintu kamar mandinya. Sementara Erik tetap mematung. Rudy yang mengikuti Kuni sebelumnya terkejut saat mendengar teriakan Sisal. Sehingga dia menuju ke kamar Sisal dan mengetuk-ngetuk pintu Sisal yang tertutup dari dalam itu. "Akik pergi, keluar-keluar," teriak Sisal pada Kuni. Sementara Kuni, bukannya keluar dia malah ikut telanjang bulat sambil mendekati Sisal yang berbalut tirai renda berwarna putih itu. "Hei Sisal, aku ikut mandi ya. Aku gerasayan," ucap Kuni santai lalu membasuh seluruh tubuhnya dengan shower. Entah apa yang terjadi dengan Kuni, yang jelas ini bukan sifat Kuni. Tanpa sadar dia mandi dan sedetik kemudian dia kembali sadar dan terkejut saat mengetahui dirinya bertelanjang bulat serta ada Sisal di pojokan. "Sisal, ini bukan maksudku," ucap Kuni lalu berlari keluar kamar dengan keadaan telanjang bulat dan dilihat oleh Rudy. "Kamu bajingan, kak," ucapan Rudy terhenti karena dadanya sakit setelah berteriak ke Kuni. Bab 381, Dasar Gila Part kedua. "Kamu bajingan, kak," ucapan Rudy terhenti karena dadanya sakit setelah berteriak ke Kuni. Sementara Kuni yang terkejut lalu